Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Iba Colangi dengan NIM 221423084 dari kelas A semester 3. Di video kali ini saya akan membahas tentang pendekatan sosiologi politik dalam rekrutmen politik. Nah, pendekatan sosiologi politik adalah cara memahami bagaimana proses politik, termasuk rekrutmen politik, dipengaruhi oleh struktur sosial, norma, dan interaksi antara individu. Dalam suatu masyarakat, sosiologi politik berfokus pada hubungan antara politik dengan faktor-faktor sosial, seperti kelas, kelompok, etnis, agama, dan institusi sosial. Dalam konteks rekrutmen politik, sosiologi politik membantu menganalisis bagaimana struktur sosial membentuk pola dan proses rekrutmen aktor-aktor politik. Berikut adalah pembahasan mengenai rekrutmen politik dari perspektif sosiologi politik yang melibatkan konsep-konsep seperti rekrutmen sosial, kelas sosial, kelompok kepentingan, dan pengaruh institusi dalam proses tersebut. 1. Definisi rekrutmen politik. Rekrutmen politik adalah proses seleksi, pengkaderan, dan penempatan individu untuk mengisi posisi-posisi tertentu dalam sistem politik, baik di lembaga pemerintahan maupun partai politik. Proses ini mencakup pemilihan tokoh yang akan mencalonkan diri sebagai pemimpin, anggota parlemen, atau jabatan politik lainnya yang memiliki peran penting dalam membuat dan menjalankan kebijakan publik. Dari perspektif sosiologi politik, rekrutmen politik bukan sekadar memiliki kandidat berdasarkan kompetensi, tetapi juga melibatkan unsur-unsur sosial seperti koneksi jaringan sosial, identitas kelompok, dan pengaruh status sosial. Yang kedua, faktor sosial dalam rekrutmen politik. Dalam pendekatan sosiologi politik, faktor sosial yang mempengaruhi rekrutmen politik dapat dikelompokkan sebagai berikut. A. Rekrutmen kelas sosial. Struktur kelas sosial berperan penting dalam menentukan siapa yang memiliki peluang lebih besar untuk rekrutmen sebagai aktor politik. Masyarakat seringkali berbagi menjadi berbagai kelas seperti kelas atas, menengah, dan ke bawah, di mana masing-masing kelas memiliki akses berbeda terhadap sumber daya dan peluang politik. Misalnya, individu dari kelas sosial atas biasanya memiliki akses lebih besar pada pendidikan berkualitas, jaringan politik yang kuat, dan sumber daya finansial, sehingga lebih memungkinkan mereka untuk mencapai posisi politik. Sebaliknya, individu dari kelas bawah mungkin kesulitan dalam mendapatkan akses tersebut, kecuali jika ada intervensi pemerintah atau kebijakan inklusif yang mendorong keterlibatan mereka. B. Pengaruh agama dan identitas etnis. Di banyak negara, termasuk Indonesia, agama dan etnisitas memiliki peran besar dalam membentuk identitas politik seseorang. Partai politik seringkali merekrut calon dengan latar belakang agama atau etnis tertentu yang mewakili konstituen mereka. Misalnya, partai-partai berbasis agama cenderung merekrut calon yang memiliki afiliasi agama yang sama untuk memastikan bahwa calon tersebut dapat diterima oleh pemilih yang memiliki latar belakang agama serupa. Begitu pula isu etnisitas juga berpengaruh terutama di daerah-daerah dengan keberagaman etnis yang tinggi. Calon dari etnis tertentu bisa saja diutamakan untuk mendapatkan dukungan dari kelompok etnis tersebut. C. Jaringan dan koneksi sosial. Jaringan sosial merupakan
modal penting dalam proses rekrutmen politik. Kandidat dengan jaringan sosial yang kuat seringkali mendapatkan keuntungan dalam proses seleksi politik karena memiliki akses lebih mudah terhadap sumber daya politik, dukungan dari elite politik, dan dukungan finansial. Dalam hal ini, pendekatan sosiologi politik menunjukkan bagaimana koneksi sosial dan jaringan dapat menciptakan kesenjangan dalam rekrutmen politik, di mana hanya orang-orang yang memiliki koneksi luas yang berpeluang besar mendapatkan posisi. D. Peran institusi sosial dan pendidikan. Lembaga-lembaga pendidikan seperti universitas dan sekolah menjadi tempat penting dalam pembentukan identitas politik individu. Institusi-institusi ini juga kerap menjadi pabrik rekrutmen politik, di mana mahasiswa atau alumni dapat rekrutmen oleh partai politik atau organisasi masyarakat untuk dididik dan dibentuk menjadi calon pemimpin politik. Pengaruh institusi pendidikan ini juga mencakup nilai-nilai ideologi dan pandangan politik yang ditanamkan selama proses pendidikan. Ketiga, mekanisme rekrutmen dalam perspektif sosiologi politik. Mekanisme rekrutmen politik dapat dilihat dari berbagai perspektif, terutama mekanisme formal dan informal. Mekanisme formal melibatkan prosedur yang telah diatur oleh undang-undang atau aturan partai seperti pemilu, penunjukan langsung atau penugasan. Dalam hal ini, sosiologi politik melihat bagaimana kebijakan formal ini dapat menciptakan diskriminasi atau menguntungkan kelompok sosial tertentu. Misalnya, sistem pemilu yang membutuhkan biaya kampanye tinggi dapat mengecilkan peluang individu dari kelas bawah untuk maju dalam rekrutmen politik. Yang kedua, mekanisme informal. Mekanisme informal melibatkan seleksi berdasarkan kedekatan personal, koneksi, dan pengaruh dari tokoh-tokoh politik atau elite tertentu. Misalnya, kandidat yang memiliki hubungan dekat dengan pemimpin partai atau tokoh masyarakat tertentu seringkali lebih mudah mendapatkan rekomendasi atau dukungan. Mekanisme informal ini menunjukkan bagaimana jaringan kekuasaan atau sosial menciptakan ketimpangan dalam akses terhadap posisi politik. Peran kelompok kepentingan dalam rekrutmen politik. Kelompok kepentingan seperti organisasi masyarakat, kelompok bisnis, dan kelompok profesi memiliki peran besar dalam proses rekrutmen politik. Kelompok-kelompok ini seringkali mendukung calon tertentu yang mereka anggap akan mengutamakan kepentingan mereka jika berhasil memperoleh kekuasaan. Dalam pendekatan sosiologi politik, kelompok kepentingan tidak hanya memberikan dukungan finansial, tetapi juga pengaruh sosial dan legitimasi politik. Sebagai contoh, organisasi yang memiliki anggota besar dari kalangan buruh atau pengusaha dapat mempengaruhi partai politik untuk merekrut kandidat dari kalangan tersebut agar dapat menarik dukungan dari konstituen yang memiliki kepentingan serupa. Tantangan dalam rekrutmen politik berdasarkan pendekatan sosiologi politik. Rekrutmen politik dari pendekatan sosiologi politik memiliki beberapa tantangan, diantaranya yang pertama, dominasi elite sosial. Karena keterbatasan akses terhadap sumber daya politik, individu dari kalangan elite sosial atau ekonomi cenderung lebih dominan dalam proses rekrutmen. Hal ini menyebabkan representasi yang tidak seimbang, di mana individu dari kelas bawah atau kelompok minoritas cenderung kurang terwakili dalam posisi politik. Kedua, polarisasi sosial.
Rekrutmen politik yang sangat dipengaruhi oleh agama etnis atau kelas sosial tertentu dapat menyebabkan polarisasi sosial. Polarisasi ini muncul ketika satu kelompok merasa diabaikan atau kurang diwakili dalam proses politik, yang pada akhirnya dapat memperburuk ketegangan sosial. Yang ketiga, pengaruh korupsi dan politik uang. Pendekatan sosiologi politik juga mengkaji dampak korupsi dan politik uang dalam rekrutmen politik. Dalam beberapa kasus, kandidat yang memiliki kekayaan atau jaringan yang kuat dapat membeli posisi politik sehingga individu dengan potensi yang lebih besar tapi kurang mampu secara finansial tidak mendapatkan kesempatan. Yang keempat, contoh kasus rekrutmen politik di Indonesia. Indonesia merupakan contoh negara di mana pendekatan sosiologi politik sangat relevan dalam memahami proses rekrutmen politik. Fenomena politik uang, peran jaringan sosial, serta pengaruh agama dan etnisitas sangat kental dalam rekrutmen politik di Indonesia. Misalnya dalam pemilihan kepala daerah, calon seringkali mendapatkan dukungan besar dari kelompok etnis atau agama tertentu dan individu yang memiliki jaringan kuat dengan etis politik atau tokoh masyarakat cenderung lebih mudah memenangkan rekrutmen politik. Dari kesimpulan materi saya yaitu, pendekatan sosiologi politik memberikan perspektif yang kaya untuk memahami proses rekrutmen politik sebagai fenomena yang dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, dari struktur kelas sosial, jaringan, agama, etnisitas, hingga pengaruh institusi pendidikan dan kelompok kepentingan. Sosiologi politik menunjukkan bagaimana rekrutmen politik seringkali lebih kompleks daripada sekedar pemilihan kandidat yang berkualitas. Dengan memahami faktor-faktor ini dapat diidentifikasi berbagai tantangan yang harus diatasi agar rekrutmen politik lebih inklusif, representatif, dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat.